Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Mbah Amin kembali meluncurkan pelurunya ke arah keluarga Presiden Jokowi. Mbah Amin mengunggah sebuah video baru terkait serangannya kepada Gibran yang kemungkinan menurutnya tidak akan dilantik menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Menurutnya akun Fufu Fafa yang heboh ini adalah skandal terbesar selama Republik ini merdeka. Begitu kata Mbah Amin. Dan juga ada peluang Gibran tidak akan dilantik melalui keputusan PT UN. Hal tersebut dibantah oleh Muhammad Qodari atau Mr. Q yang kemarin melahap, membungkam, membuat telinga kepanasan para pembenci Jokowi di ELC mengatakan bahwa misalnya akun Fufu Fafa sebagai alat atau celah untuk menghabiskan Gibran sampai Pak Jokowi selesai dan Prabowo dilantik nanti. Bahkan Mr. Q ini mengatakan bahwasannya peluang PT UN pun bakalan gagal karena dari legal standingnya saja sudah salah. Begitu karena kata Mr. Q. Untuk lebih lengkapnya kita dengarkan saja langsung apa yang dikatakan oleh Mr. Q. Let's go. Saya kirakan sesungguhnya skandal politik terbesar dalam sejarah bangsa kita sejak kita merdeka di tahun 1945 itu adalah skandal politik Fufu Fafa. Jadi sekarang pemilik akun Fufu Fafa sudah 100% jelas, yakni Gibran anak sulung Mas Mulyono. Titik. Ternyata sudah sejak 2011-an Gibran dan adiknya Kaisang lewat leluconnya, omon-omonnya, sindirannya, penghinaannya, dan kejumawaannya, juga ekspresi nafsu hewaniyah dan syaitoniyahnya, mereka sudah kelewatan sangat jauh. Nah, entah berguru pada siapa atau mencontoh siapa, hati atau kalbu keduanya kok ternyata sangat keruh, kotor, jorok, membuat manusia normal itu merasa jijik. Dah tuntutan PDIP ke PT UN Jakarta supaya pelantikan Gibran sebagai wapres dibatalkan, dimentahkan oleh para hakim PT UN itu. Tapi gini, memang kita harus asumsikan bahwa menuju tanggal 20 ini intensitas serangan politik itu dan isu politik itu akan meningkat. Kenapa? Karena itu bagian dari apa yang saya sebut tadi. Cari celah tadi itu, Bang. Ya. Tuh, cari celah, ya buka-buka ruang gitu supaya ya diakomodasi oleh Pak Prabowo. Syukur-syukur ya kan. Mas Gibran nggak jadi dilantik gitu kan, masuk ada penggantinya kan begitu, Bang. Iya. Sampai ke sana ini teori teori konspirasi atau perencanaan politiknya itu sampai ke sana. Sekarang dari mana ceritanya bahwa seorang Gibran itu tidak akan dilantik? Hasil pemilunya sudah jelas. Iya. Pendaftarannya dari awal sudah jelas. Partai politik yang mengusung sudah jelas. Iya. Semua keluhan-keluhan sudah diproses di Mahkamah Konstitusi yang merupakan keputusan final mengenai sengketa pemilu. Ya kan? PT UN gagal. Belum. Oh, belum ya? PT UN ini belum. Justru sekarang ini, Bang, yang dianggap menjadi celah baru itu adalah keputusan PT UN. Nah, soal keputusan PT UN yang meminta pencalonan Gibran itu dibatalkan, itu sendiri sebetulnya kalau kita baca gugatannya gitu ya, itu sebetulnya
tidak mungkin diterima juga. Pertama, emangnya tidak punya legal standing. Yang mengajukan PDI Perjuangan sebagai partai. Yang punya legal standing itu kalau Pilpres adalah paslon. Ya, langsung. Kalau legal standingnya aja udah nggak ketemu, nggak usah ngelihat isinya lagi, Bang. Nggak usah. Langsung dicoret. Anda ini tidak punya posisi, tidak berhak Ya, untuk mengajukan gugatan. benar. Harus paslon. Iya, harus paslon. Yang kedua, gugatan itu ya adalah hal-hal yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, di mana semua sengketa itu final di Mahkamah Konstitusi. Nggak ada ceritanya MK nanti dikoreksi oleh petun. Nggak mungkin tuh, Bang. Nggak mungkin. Kenapa bukan paslonnya Ganjar dengan Mahfud yang ngajukan? Nah, itu dia. Entah karena kemudian kesalahan strategi hukum, ya kan? Atau jangan-jangan dua orang yang disebut tadi tidak mau. Tidak mau. Karena mereka sudah mengucapkan selamat. Mungkin, Bang. Mungkin. Kan di pengadilan ditanya, Anda nuntut sekarang. Iya. Tapi Anda sudah ucapkan selamat. Iya. Apa maksudnya ini? Iya. Jadi intinya bahwa kemudian ada manuver ya bahwa Gibran tuh tidak bisa dilantik karena dia dibatalkan pencalonan karena keputusan PT UN. Masih ada argumentasi-argumentasi lain yang bisa kita ajukan untuk mengcounter gugatan dari PDI Perjuangan tersebut. Nah, di luar itu juga kemudian katanya Gibran tidak bisa dilantik gara-gara urusan Fufufafa. Apa hubungan? Iya. Ya, katanya kalau Fufufafa itu Gibran berbohong, maka kemudian dia bisa dibatalkan proses pencalonannya. Ini kan semua ruang-ruang yang rasanya tidak akan terjadi, tidak mungkin terjadi, itu diungkit-ungkit, Pak. Gitu loh. Ya, kalaupun misalnya nih ya, misalnya bahwa itu adalah Gibran, kan sekarang apakah yang disebut-sebut oleh Fufufafa itu merasa keberatan? Ya. Pada hari ini ya, terutama ya, apakah akan memperkarakan secara hukum misalnya? Kalau menurut saya sih justru arahnya ke sana. Didorong-dorong terus supaya yang disebut-sebut oleh Fufufafa itu, akun Fufufafa itu mempersoalkan secara hukum. Merasa kecewa secara pribadi, ya kan? Mendidih darahnya, gitu. Emosional, sehingga patah hubungan dengan Gibran. Iya. Jadi Nyatanya sampai hari ini Mas Gibran itu tetap berkomunikasi kok dengan Pak Prabowo, kok hubungannya baik. Iya. Mereka sering berdua. Diperhatikan kok, rambutnya agak panjang begitu dikomentarin, kan gitu kan? Itu rambutnya panjang kan begitu kan, potong rambutnya gitu. Bayangkan, Bang, menurut saya kalau hal-hal yang kecil begitu diperhatikan kan artinya memang secara psikologi kan nyaman gitu ya. Iya. Ya, begitulah saudara-saudara, sohib-sohib, sobat-sobat sekalian. Apa yang dibantah oleh Mr. Q terkait apa yang dituduhkan oleh Mbah Amin. Mr. Q memang sangat luar biasa di musim 2024 ini. Beliau membabat habis segala argumen imajinasi para pembenci Pak Jokowi. Bukan hanya Mbak Amin, tapi yang lain juga. Tapi kalau kita lihat Mbak Amin ini orang yang istiqomah menyerang Pak Jokowi sejak Pak Jokowi dilantik pada 2014 menjadi Presiden Republik Indonesia. Entah ada urusan apa, kita nggak pernah tahu. Isi hati seseorang hanya Allah yang tahu. Tapi dari situ kita bisa ngelihat hati seseorang, dari tingkah laku, perkataan, dan pikiran yang ia lontarkan atau gerak-geriknya bagaimana. Ya, begitulah. Bagaimana menurut pendapat sobat-sobat sekalian? Silakan berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.